termasuk Riyadh. Beliau kuliah di Riyadh, saya masih SD. Wih, Saya masih SD. Temannya bapak saya. Ternyata beberapa waktu yang lalu itu nanya kabar tentang bapak saya. Nama bapak saya itu Alika. Ustaz, bapak saya sudah meninggal. Terus kemudian beliau bilang, saya ingat Pak Alika dulu itu pengajian di Musola An-Nur Simulawang. terakhir bakso. Katanya begitu. Saya juga ingat lama-lama gitu ke Ustaz Salim. Alhamdulillah saya bisa hadir di masjid yang megah, masjid yang pertama ini Ustaz. Dan minta insya Allah nanti ke masjid yang kedua Al-Wayan itu yang viral karena sering datang tokoh. Saya juga sedang membangun masjid model Ka'bah. Jadi masjidnya persis masjid Ka'bah, satu desa dengan Aisyah Training Center Gunung Reja di timurnya. Yang Bu Farida Muafiq ini yang sudah sering datang ke sana karena cucunya mondok, tapi sekarang sudah selesai mondok di tempat saya. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan terima kasih saya diberi kesempatan. Saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Saya termasuk alumni Riyadh masuk tahun 94. Jadi lulus SEMEA Muhammadiyah Kapasan itu langsung masuk ke Riyadh. Karena memang waktu itu sebenarnya saya tidak kepengen kuliah karena nggak ada biaya. Jadi saya itu sejak SMP sekolah itu cari sendiri. Karena orang tua saya anaknya dipondokkan semua, saya disuruh pondok, nggak mau. Makanya orang saya nggak belum biayai. Kalau di sekolah, ya dolek dewe. Akhirnya saya jualan koran. SMP itu Pak, perempatan. Terus kemudian selesai SMP, tapi saya ngaji, nyantri di Kiai Haji Rahmat Abdul Rahimahullah, yang istrinya bernama Bu Nikmaro, yang lulusan Riyadh juga. Nah, saya nyantri di situ. Ya, SD Muhammadiyah 17 di Simolawang, di Pak Gufron pernah ngajar di sana. Siapa lagi? Abu Muhyiddin Natun juga. Nah, itu saya nyantri di sana, tapi santri kalong. Jadi waktunya sekolah ya keluar, kalau malam tidur di situ. Karena pelajarannya itu habis maghrib, habis isya, habis subuh. Kalau siang kan beliau juga ngajar di Kapasan. Jadi kemudian masuk SEMEA. Masuk SEMEA itu pun didaftarkan oleh Pak Rahmat itu. Saya nggak niat sekolah, kalau saya nggak punya biaya. Akhirnya sampai pada ospek, ospek apa kalau sekolah itu Pak? Orientasi pendidikan itu hari kedua baru saya masuk. Awalnya tak daftar nomor tidak kedua. Jadi saya selama di SEMEA itu dibayari Pak Rahmat. Kemudian setelah itu saya kan ijazah harus lunas Pak, baru boleh diambil. Nah saat itu juga nunggak. Akhirnya ya sama seperti yang terjadi sekarang yang viral itu, nunggak ijazah, nggak diambil itu ya. Nah kemudian datanglah teman namanya Fajri. Ya, Fajri yang punya warung di Semelambaru, itu teman akrabnya bapak saya. Karena bapak saya suka ngopi di situ. Datang ke rumah, awakmu belum kuliah kan? Kuliah nang di nang Riyadh. Mau kuliah nggak maju aja. Saya bilang gitu. Kuliahnya malam lagi, kuliah tuh ya sama UNER, si favorit IAIN lah. Akhirnya gini, wis perbuka dah pokok. Tapi dua ya, dirayu-rayu akhirnya kalau nggak salah waktu itu tiap mahasiswa kalau dapat dapat calon mahasiswa baru itu dapat bonus 50.000. Nah yang 50.000 itu dikasihkan saya suruh daftar. Jadi untuk beri formulir itu. Akhirnya saya kuliah, alhamdulillah dalam perjalanannya saya selesai tahun 99 harusnya, tapi molor nggak saya kerjakan skripsi itu sampai ditelepon sama Pak Hamzah Tualeka. Terus awakmu nggak garap skripsi, enggak Pak? Buat apa saya ijazah? Nggak kanggo balik. Akhirnya bener sampai 2 tahun saya garap skripsi, baru tahun 2000
21 baru saya diwisuda, alhamdulillah. Dan tidak anggur. Ijazah lihat saya itu tidak saya pakai untuk apapun kecuali tahun 2005 untuk daftar S2. Asli tapi. Asli, ijazah lihat asli. Nah, daftar S2 karena ada beasiswa apa di BPPS atau apa, diajak sama Pak Barir. Waktu itu Pak Barir duluan, Pak Koko, almarhum Pak Suyadi. Saya masuk tes UNER itu 3 kali. Tes masuk UNER, tes bahasa Inggris, tes untuk beasiswa BPPS. Alhamdulillah lolos. Ya, bukan lulus Pak, lolos karena nasib. Pesannya? Saya Pesannya apa? iya. Intinya. Ya, kemudian saya selesai itu alhamdulillah selesai S2. Nah, ijazahnya sampai sekarang tidak saya pakai untuk ngelamar apapun. Ya saya simpen aja, tapi alhamdulillah asli. Nah, dalam perjalanan hidup saya singkat cerita, ini kan kultum Mbak ya. Kultum itu kuliah terserah antum. Jadi gue kuliah itu ya. Ya singkat saja, saya menikah dalam perjalanannya mendapatkan seorang istri dari aslinya Madiun, tapi operasinya itu di Ponorogo karena masih keturunan, domisilinya di Ponorogo, keturunan Kiai Muhammad Besari. Asli Pak, bukan kayak Gus yang viral itu. Nah, karena kita sudah teliti. Kenapa saya terangkan demikian? Karena ternyata silsilah itu penting Pak. Itu untuk jaga mereka-mereka yang resek ganggu dakwah. Itu terbukti. Saya alhamdulillah tahun 2015 itu mendirikan bersama istri saya mendirikan rumah tahfidz Al-Quran di Kapas Madya, berkembang di Randu sampai wisuda yang pertama mengundang yang terhormat Bapak Haji Subaimi karena waktu itu sebagai kepala PD Pontren Kemenak Surabaya. Kasih sambutan Pak. Alhamdulillah keren. Waktu itu daerah situ belum ada tahfidz Quran baik SD maupun SMP Muhammadiyah. Nah setelahnya sampai sekarang diduplikasi. Alhamdulillah menjadi amal jariah. Nah kemudian berkembang pondok pesantren di Jambangan. Nah itu juga karena faktor ini masyarakat itu sampai ya dalam tanda kutip demo Pak. Saya dipanggil ke kelurahan, disidang, disuruh nutup pondok pesantren gara-gara berbeken suaranya orang ngaji. Bayangkan, tidak ada yang bela. Mereka ini ngelurut ke kelurahan suruh nutup, saya nggak berwenang karena yang memberi izin Kemenak, datang ke Kemenak Pak. Nah waktu itu saya masih menjadi penyuluh agama. Di telepon, Ustaz ada apa pondok sampai kok ada warga di sini minta dibubari? Ya tidak tahu, jenengan tanya saja. Akhirnya dari Kemenak datanglah ke Jambangan. Setelah disurvei ternyata tidak ada masalah apa-apa. Ya cuma aja Ustaz, jenengan ngalah saja. Mungkin dikasih peredam, nggak pakai sound system dan lain sebagainya. Nah itulah liku-liku dakwah. Kemudian sampai di mana itu? Di Kertosari, Purwosari, Pasuruan. Di sana ada lahan 1 hektar. Sekarang sudah berdiri pesantren untuk pesantren santri putra dan di Jambangan santri putri. Nah saya sama istri saya yang hafidhoh Al-Quran itu istri saya itu bagian ulumuddin dan masalah akidahnya, masalah tauhidnya dan dakwah. Jadi setiap santri yang laki terutama itu kita kerjasama dengan Muhammadiyah cabang Purwosari. Jadi saya niru ilmunya dari Riyadh Pak. Tiap Ramadan ada praktikum dakwah. Jadi walaupun ini anak masih SMP, SMA, ya, saya minta untuk ngisi tarawih sama ngimami, sama kuliah subuh. Nah ada juga minta lagi di desa namanya Desa Kucur, penghasil duren. Nah itu memang nggak diamplop nih Pak. Tapi pulang itu bawa durian rusak terus itu. Jadi ya alhamdulillah itu perjalanan dakwah mereka. Jadi Bapak dan saudara sekalian,
itulah pengalaman saya di dunia dakwah. Dan kalau di tingkat nasional, saya tahun 2005 pernah ikut menjadi finalis dari TPI. Kalau jangan pernah lihat di TV itu pernah sempat muncul wajah saya cuma 1 bulan mungkin ya. Ramadan tahun 2005. Mewakili Jawa Timur 10 orang. Jadi di sana kumpul 40 orang, kemudian dieliminasi jadi 20 orang. Saya pulang bukan karena enggak kapabel, tapi kurang SMS Pak. Saya sendiri itu enggak SMS. Saya sendiri enggak SMS. Jadi enggak ada yang mendukung, akhirnya dipulangkan. Nah, terakhir alhamdulillah kemarin bulan April terakhir kemarin, dan sudah saya share di grup, saya sama istri saya dapat undangan dari Majelis Ulama Indonesia untuk standarisasi dai. Nah, bagi saya itu penting, mungkin bagi jenengan tidak penting. Ini sebagai SIM saya. Kalau ada mereka-mereka yang ganggu dakwah, saya tunjukkan. Kalau dulu Pak, saya masih jadi penyuluh. Saya ini orang Kemenak ini SK-nya. Sekarang nggak bisa, makanya saya perlu SIM itu, perlu semacam jaga-jaga pengakuan dari institusi terkait. Ya, saya kira itu, dan saya titip pesan Pak, barangkali ada putra putri jenengan atau anak cucu tetangga yang mau mondok, ingin hafal Al-Quran, monggo silakan didaftarkan di tempat saya. Biaya terjangkau. Kalau perlu minta gratis, monggo bisa gratis. Nah, gitu. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya.